Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, kita bertemu kembali walaupun tidak langsung, tapi kalau kata Pak Munawir ini lebih dekat karena jaraknya hanya berapa senti aja ke layar. Nah, jadi pada kesempatan atau kegiatan kali ini sebelum-sebelumnya kita melakukan diskusi internal, yang mana diskusi internal itu diisi oleh tim-tim AIF UMSU. Nah, jadi pada kegiatan kali ini, pemateri untuk diskusi internal kali ini adalah Dimas Prasliso dengan membawakan materi yang berjudul mengenal Tiongkok atau astronomi Tiongkok dengan menceritakan sedikit sejarah astronomi Tiongkok. Nah, kepada Dimas, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengaran suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Praslisto akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dasar dari astronomi Tiongkok. Astronomi dalam sejarah dibutuhkan dalam pengembangan studi tentang alam semesta. Segala objek dan fenomena berlangsung di luar bumi yang terkait dengan keagamaan. Astronomi dan astrologi memiliki keterkaitan dalam sejarah. Namun saat ini astrologi bukan masuk sains, melainkan penunjukan ramalan-ramalan dan menerjemahkan tentang kenyataan dan keberadaan manusiawi berdasarkan posisi dan gerak-gerik berbagai benda di langit, terutama matahari, bulan, planet, dan lunar node. Seperti yang dilihat pada waktu dan tempat lahir atau peristiwa pelajari. Bagi para astrologer, hubungan itu tidak perlu sebab musabab. Astronomi di Cina memiliki sejarah panjang yang membentang dari dinasti Shang yang disempurnakan selama lebih dari 3.000 tahun. Dinasti Shang juga secara historis dikenal sebagai dinasti Ying, adalah dinasti Cina yang memerintahkan di tengah-tengah dan menurun di Sungai Kuning Lembah di milenium kedua Masehi. Catatan klasik Shang berasal dari teks-teks seperti kitab dokumen, sejarah bambu, dan catatan sejarawan agung. Ya. Dinasti Shang sendiri adalah paling awal dalam sejarah tradisional Tiongkok yang didukung dengan kuat oleh bukti arkeologis, penggalian di runtuhan Ying yang telah identifikasi sebagai ibu kota Shang terakhir menemukan 11 makam kerajaan utama dan fondasi istana dan situs ritual yang berisi senjata perang dan sisa-sisa pengorbanan hewan dan manusia. Puluhan ribu artefak penunggu batu giok, batu, tulang, dan keramik telah ditemukan. Situs Anyang telah menghasilkan tulisan Cina paling awal diketahui. Sebagian besar ramalan yang tertulis di tulang orakel Cangkura, tulang balikat sapi atau tulang lainnya. Lebih dari 20.000 tahun ditemukan dalam penggalian ilmiah awal selama tahun 1920-an dan 1930-an, dan lebih dari 4 kali lebih banyak telah ditemukan sejak itu. Prasasti tersebut memberikan wawasan kritis tentang banyak topik mulai dari politik, ekonomi, dan praktik keagamaan hingga seni dan pengobatan pada tahap awal peradaban Tiongkok. Nah, ini salah satu peta Shang atau Yin yang berada di tahun 1600 sebelum Masehi sampai 1406 Masehi. Nah, peta ini menggambarkan berbagai masyarakat maju dan bertingkat yang ada selama periode negara Shang. Orang-orang Cina kuno telah mengikuti bintang-bintang dari 1300 sebelum Masehi. Jadi ini gambaran atau foto peta yang dahulu telah tercatat dan dihasilkan dari penemuan-penemuan arkeolog yang dulu.
Lalu karena nama-nama bintang Cina yang kemudian dikategorikan dalam 28 rumah besar telah ditemukan di tulang orakel yang digali di Anyang, yang berasal dari pertengahan Sang. Inti dari sistem rumah besar juga terbentuk sekitar periode ini pada masa Raja Wuding. Nah, di sini saya akan menjelaskan 24 atau rumah besar yang disebutkan tadi, the 28 mansions. Hishu atau Seiyu merupakan bagian dari rasi Cina sistem rasi Cina. Nah, mereka dapat dianggap setara dengan bintang zodiak dalam astronomi barat, meskipun 28 mansions mencerminkan pergerakan bulan melalui bulan sidereal daripada matahari di tropis. Sistem rumah bulan digunakan di bagian lain di Asia Timur, seperti Jepang kuno, yang namanya Bansen-sukai, oleh Fujibayashi Yasutake, menyebutkan sistem beberapa kali dan termasuk gambaran 28 rumah mewah. Jadi dalam penjelasan dari yang ditulis oleh Fujibayashi Yasutake ini, itu ada kesamaan dari posisi sistem rumah bulan yang digunakan itu dari Cina. Nah, yang awalnya dari Cina, terus berlanjut ke sistem serupnya yang disebut Naksatra yang digunakan dalam astronomi tradisional India. Lalu astronom Tiongkok kuno membagi ekliptika langit menjadi 4 wilayah yang secara kolektif dikenal sebagai 4 simbol yang masing-masing menugaskan hewan misteri. Mereka adalah Azura Dragon dari timur, Black Tortoise di utara, Macan Putih di barat, dan Vermilion Bird di selatan. Wilayah berisi 7 rumah besar, membuat total 28 rumah besar. Jadi rumah-rumah besar ini atau Shiu ini sesuai dengan garis bujur di sepanjang ekliptika yang dilintasi bulan selama 27,32 hari perjalanan mengelilingi bumi dan berfungsi sebagai cara untuk melacak kemajuan bulan. Dalam Taoisme, mereka terakhir dengan 28 jenderal Cina. Jadi dari cerita di sini, masih dalam sebuah pengkaitan dalam sejarah sendiri yang telah tertulis sampai hingga sekarang, untuk diterjemahkan dari penamaan-penamaan tersebut masih belum sampai diketahui, karena hanya segitu saja yang tercatat dalam sejarah yang didapat oleh penemu arkeolog. Lalu sini saya akan menjelaskan ada 4 simbol yang tadi, yang ada 4 penjaga atau 4 dewa atau 4 binatang menguntungkan. Jadi masing-masing makhluk paling erat terkait dengan arah mata angin dan warna. Nah, ini ada pengkaitan-pengkaitan sejarah, tetapi juga mewakili aspek lain termasuk musim dan dalam setahun, dan salah satu dari 5 elemen Cina, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Masing-masing telah diberikan ciri-ciri individu dan cerita asalnya sendiri. Secara simbolis, bagian dari kepercayaan spiritual dan agama. Makhluk-makhluk ini secara budaya penting di seluruh negara dalam lingkup budaya Asia Timur. Potensi dengan 4 musim. Nah, ini terkaitnya dengan musim yang terdapat di sana. Keempat binatang itu masing-masing mewakili 1 musim. Naga azur dari timur melambangkan musim semi, burung vermilion dari selatan melambangkan musim panas, macan putih dari barat melambangkan musim gugur, kura hitam dari utara melambangkan musim dingin. Sebelumnya kan saya menyinggung soal tulang orakel ya. Ini sebagai alat untuk meramal. Nah, ini adalah potongan tulang belikat sapi dan plastron penyu. Kalau tulang pelikat sapi itu di bagian bagian tangannya atau kakinya. Nah, kalau plastron penyu itu sayap dari penyunya itu. Jadi yaitu digunakan untuk piromansi, suatu bentuk ramalan di Tiongkok kuno, terutama pada akhir dinasti Shang. Scapulimensi adalah istilah benar jika bola sapi digunakan untuk ramalan. Jadi plastromansi jika plastron kura-kura digunakan. Jadi untuk menciptakan ramalan seperti ini itu dari tulang hewan tersebut yang 2 tadi, dari sapi lalu dari penyu. Selanjutnya, catatan
Pengamatan astronomi dimulai selama periode negara-negara berperang abad keempat sebelum Masehi dan berkembang dari periode Han dan seterusnya. Astronomi Khatulistiwa berpusat pada pengamatan dekat bintang-bintang sirkumpular dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang berada dari astronomi barat tradisional, di mana terbitan heliakal dan pengaturan konstelasi zodiak membentuk kerangka ekliptika dasar. Nedam menggambarkan orang Cina sebagai pengamat fenomena langit yang paling gigih dan akurat dimanapun di dunia sebelum para astronom Islam. Nah, ini saya akan di sini jelaskan penemuan satu peta dari Cina. Namanya ini The Dunhuang, peta dari dinasti Tang. Atau itu berada di bagian wilayah Kutub Utara. Jadi peta ini diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Kaisar Zhongzong dari Tang pada tahun 705 sampai 710 Masehi. Didirikan di Dunhuang, Gansu. Rasi bintang dari 3 sekolah dibedakan dengan warna yang berbeda, putih, hitam, kuning, dan masing-masing bintang Wuxian, Gande, dan Shisen, seluruh rangkaian peta bintang berisi 1.300 bintang. Pembagian langit dengan biduk utara dan 28 rumah besar. 1977 sebuah kotak pernis digali dari makam Yi, Merkuis Zheng, di Suisian, Provinsi Hubei. Nama-nama dari 28 rumah bulan ditemukan di sampul kotak, membuktikan bahwa penggunaan sistem klarifikasi ini dibuat sebelum 430 sebelum Masehi. Karena bulan ini, yang saya tunjukkan ini gambarnya, memiliki asal yang begitu kuno. Arti dari sebagian besar nama mereka menjadi tidak jelas, kontribusi pada kebingungan kemudian. Namun setiap rumah bulan hanya terdiri dari satu kata Cina yang artinya dapat bervariasi pada waktu yang berbeda. Arti nama-nama tersebut masih dalam pembahasan. Selain 28 luar tadi, sebagian besar rasi bintang didasarkan karya Shi Senfu dan Gande yang merupakan ahli astrologi dalam periode negara-negara berperang pada tahun 481 sebelum Masehi sampai 221 sebelum di Tiongkok. Jadi pada periode akhir dinasti Ming, setelah yang tadi, ilmuwan pertanian dan matematikawan Su Guangqi tahun 1562 sampai 1633 Masehi memperkenalkan 23 rasi bintang tambahan di dekat kutub selatan langit yang didasarkan pada katalog bintang barat. Lalu hasil yang didapat oleh katalog bintang dari barat itu yang dibuat oleh si teorisi yang ini. Kalau untuk si Su Guangqinya yang ini orangnya. Oke, baik, mungkin itu saja sedikit cerita sejarah dari penjelasan kisah astronomi Tiongkok. Saya kembalikan lagi kepada Kak Nova sebagai host. Silakan. Moderator lah. Moderator, salah. Ya, terima kasih Dimas atas materinya yang sangat luar biasa, yaitu astronomi Tiongkok. Menambah informasi juga. Nah, mungkin dari abang-abang semua ada yang ingin memberi sebuah pertanyaan, saran, masukan, dan lain sebagainya, karena di sini kita diskusi, jadi sama juga dengan sharing-sharing. Iya, Bang Singgi kayaknya mau bertanya itu. Enggak lah. Oke, silakan ada Abang. pertanyaan. Oke, Bang. Silakan Bang Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya sekaligus sharing-sharing tadi yang disampaikan luar biasa. Tadi sekilas untuk yang mengkonfirmasi saja dari gambar, kalau nggak salah slide 2 atau perbandingannya ada tadi gambarnya mirip kayaknya. Gambar yang tahun 1600 sebelum Masehi sama yang abad 700 Masehi itu kok gambarnya hampir sama. Coba mau lihat di slide sebelumnya tadi.
Nah, ini abad 1300 sebelum Masehi. Kemudian yang selanjutnya lagi. Nih. Nah, ini abad 705. Padahal gambarnya gambar yang mohon penjelasan dari materi. Yes. Terima kasih, itu saja. Saya kembalikan dulu ke moderator. Iya. Itu mungkin bisa ditanggapi pemateri. Bisa langsung aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke, gambar yang tertera di sini yang pada tahun 1300 sebelum Masehi ini hanya ilustrasi saja untuk dalam penjelasan sejarahnya sedikit ya dari sebelumnya. Nah, untuk gambar yang sesudahnya itu pada tahun ini. Nah, ini gambaran. Ini bukan hanya ilustrasi, juga gambaran bahwasanya ini yang benar. Pada tahun 1705 sampai 710 Masehi. Kurang lebih gambarannya untuk peta bintangnya seperti ini. Dan tadi itu hanya ilustrasi saja. Oh, iya. Boleh tanggapi? Berarti yang abad 1600 Masehi itu Ilustrasi. Bukan gambar bukan hasil gambar pada tahun tersebut ya. Iya, benar. Tadi penjelasannya tadi kayak ada menyampaikan bahwa ini adalah gambaran bintang pada tahun. Ternyata tadi yang di slide ini yang 705 sampai 710 ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Tadi ada juga kan di sini. Ayo, Kakak lihat di materinya. Ini apa? Kayak kan nyebutnya itu tahunnya kenapa yang gede dulu baru yang kecil gitu. Kayak misalnya 710 habis itu sampai ke 600 kayak gitu. Tadi ada beberapa kayaknya slide yang kayak gitu. Harusnya dari yang kecil dulu kan. Bentar, dicek dulu. Ya, buat yang lain. Oh, ini ya? 1339. Ada tadi 2, kalau 2 entar 3 slide. Ini 1. Baru ada lagi. Ya juga ya. Berarti astronom Tiongkok ini itu yang xiao-xiao itu ya? So gimana tuh, Kak? Nah gitu. Xiao. Apa namanya? Xiao. Ya, xiao. Oke. Untuk itu kan penyebutan nama xiao itu untuk namanya bukan bisa dikaitkan ke astronomi. Tapi kalau dalam spesifikasinya itu keilmuannya ke astrolog gitu. Astrologi. Itu larinya nanti ke bagian ramalan-ramalan. Itu makanya ada pembedaan. Astrologi Cina gitu ya, astrologi Cina ya. Makanya sampai sekarang itu masih berlanjut kalau dari informasi yang didapat itu sampai sekarang masih berlanjut tentang astrologi Cina itu. Secara sains kan untuk ramalan itu kan nggak sesuai sama kodrat sainsnya gitu kan. Jadi makanya ada perbedaan di situ. Lalu untuk pengkaitan dari xiao-nya tersebut 12 xiao ya, 12 xiao itu ada hewan ya. Nah, itu jika dikait itu perlintasan dari matahari ya, atau bisa juga disebut 12 bulan. Oh, berarti sama juga kayak zodiak yang kita pelajari di stellarium itu juga ya? Ya, benar. Lalu yang di sini yang saya jelaskan itu tentang yang orang-orang masih belum pernah tahu, karena kan untuk astronomi Cina sendiri yang tahunya cuma 12 xiao itu aja kan, 12 bulan itu aja. Masih ada lagi yang seperti itu, yang mirip dengan konsep ceritanya itu beda. Nah, ini seperti yang di the 28 mentions, salah satu yang masih belum belum menurut sainsnya belum ya, tapi untuk pengkaitannya sendiri itu ceritanya kan tadi kayak 4 hewan astronomi, 4 hewan yang
Dari 4 bulan. Bentar ya. 4 hewan ini nih, seperti Azure Dragon, Black Tortoise, atau macan putih ini dari pengkaitannya sendiri mempunyai latar cerita dari sejarahnya. Nah, misalnya kayak di bagian utara gitu kan, ada bagian-bagian tertentu di Cina sana, di Tiongkok sana, yang memang tanahnya menyesuaikan dari hewan tersebut, gitu. Misalnya kayak harimau putih, ini kalau harimau putih dari latar geografisnya itu pantai pasir putih ceritanya. Ada lagi yang kayak dari apa tuh kura-kura laut, apa black tortoise atau kura-kura hitam. Nah, itu latar ceritanya dari tempat yang datarannya atau letak geografisnya itu punya medan magnetik yang cukup tinggi gitu, atau besi-besian yang ada di situ. Itu aja sih sebenarnya. Suaranya, Kak. Ada pertanyaan dari Bang Har. Bentar ya. Mana ini lagi? Nah, pertanyaannya untuk yang tahun besar tadi itu oh Bang Har menanggapi ya? Menanggapi. Yang tahun besar tadi itu karena sebelum Masehi, jadi mulai dari tahun terbesar sebelum Masehi. Oh, tahun terkecil atau 0 Masehi baru dimulai dari tahun kecil ke besar. Oh. Kayak gitu. Berarti intinya dari Bang Har hitungannya itu dari 0. Dari 0 kan. Kalau sebelum Masehi mana sebutannya? Kalau intinya gitu saya kembalikan. Dianggap aja sebagai tahun minus gitu. Tahun minus ya? Oh ya, tahun minus, oke. Jadi karena minusnya nggak disebut, jadi dia sebelum Masehi gitu. Oh gitu. Okay. Oke, ada lagi. Sebenarnya untuk penjelasan dari astronomi Tiongkok ini kan masih banyak lagi. Masih ada penjelasan lagi dari mereka kan membuat sebuah penamaan untuk juga, bukan hanya negara Arab saja atau ilustrasi dari Yunani aja, tapi dari Cina juga ada. Cuman ini sebelum saya kalau ini Dim, kan ini bahas astronomi Tiongkok. Ya, nah, kita kan sebelumnya kunjungan itu kan nerima dari sekolah-sekolah Cina ya, juga. betul, nah, kita selalu jelasin stellarium bisa menentukan apa kalender Hijriah kayak gitu. Terus kalau kayak menentukan kalender Tiongkok dari astronomi Tiongkok itu. Kalau sekarang ini belum tahu. Cuman memang ada gambaran sih, memang harus dipelajari itu untuk itu, karena kan nanti penerimaan dari siswa-siswa dari sekolah-sekolah itu kan kebanyakan dari Cina gitu kan. Iya, sampai sekarang masih belum dipelajari. Mungkin setelah dari ini sama sih. Ya, Bagi mau jelasin tentang kalender itu atau sharing-sharing maksudnya, bukan jelasin. Kalau untuk kalender Tiongkok sendiri, Dim, dia sistemnya itu kan bulan hari ya. Iya. Pokoknya intinya itu kalau untuk per bulannya dia mengikuti peredaran bulan, tapi kalau tahunnya sendiri pakai peredaran matahari, bumi terhadap matahari gitu. Nah, jadi kan ada ya setiap bulannya 1 sampai 29 itu mengikuti bulan per bulannya. Sedangkan kalau udah sampai 12 bulan dan belum, dalam artian gini, kalender Tiongkok itu kan semestinya 12 bulan. Yeah. Tapi ada setahun itu ditambah bulannya 1 agar menyesuaikan dengan Masehi. Oke.
gitu. Jadi ada 1 tahun itu 13 bulan, bukan 12 bulan gitu. Hmm, Makanya iya, makanya kadang Imlek itu kan selalu bulan Februari sampai Maret. Itu memang udah patokannya gitu. Kan musim-musim semi di Tiongkok itu kan Februari sampai Maret. Karena Imlek itu kan merayakan musim semi di sana gitu. Oke. Nah, makanya ada rentang dari bulan Februari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Maret sampai tanggal berapa itu untuk bulan pertama, tanggal pertamanya. Gitu. Makanya kan setiap tahun kan Imlek itu berbeda-beda kan, tapi masih rentang yang sama dari Februari sampai Maret gitu kan. Bayang nggak? Iya bang. Beda sama tahun baru Hijriah kan yang selalu bergeser ya kan. Sedangkan kalau Imlek itu rentangnya dari Februari sampai Maret, tapi dalam satu rentang itu untuk tahun barunya gitu. Makanya setelah tanggal 1 sampai 12 ada penambahan lagi di ujungnya gitu, ujung penanggalannya agar menyesuaikan dengan matahari gitu. Oke. Wah, luar biasa. Mungkin Jadi tahu, walaupun singkat jadi tahu cara menentukan kalender Tiongkoknya. nanti bisa Berarti Dimas sendiri bisa sedikit belajar Bang Singgi kalau untuk apa ya penanggalan kayak gitu, karena kan ini masih kalau hanya menjelaskan sekedar saja ya cukup mengerti begitu saja, tapi nanti misalnya untuk dipelajari lagi lebih lanjut mungkin dari Bang Singgi nanti kita bisa. ya terima kasih juga Bang Singgi telah menanggapi atau sharing-sharing terkait kalender Tiongkok tadi, pertanyaan tadi. Nah, apakah masih ada lagi? Saya mau tanya Atau kita Apa Bang? apa Bang? saya mau tanya boleh? Boleh Bang, boleh. Silakan Bang. Apakah ada kesamaan antara rasi bintang lama orang Cina sama rasi bintang dari Barat? Gitu? Apa Bang? Oke. Adakah kesamaan dari rasi bintang lamanya atau tradisionalnya Tiongkok, Ya, rasi bintang Barat? Ya. Oke. Karena kan kita lihat ataupun kita temukan ada rasi bintang dari beberapa peradaban lainnya, ada yang mirip-mirip gitu. Yang dari Arab aja ada yang mirip dengan rasi bintang Barat saat ini. Oke, baik. Tentunya mungkin Ya, nggak mirip-mirip gimana? kali, tapi Materi penamaannya cukup gitu ya. jelas. Cukup jelas. Sudah ada gambaran. Mungkin tadi Bang Singgi tadi ada yang mau dijelaskan tadi Bang? Nggak ada. Lanjut. Menunggu pemateri dulu. Iya, kan pemateri dulu. Sebentar. 28 rumah besar. Untuk penjelasan dari atau jawaban dari Bang Har, tadi soalnya kan adakah kesamaan, gitu kan Bang? Ada kan kesamaan antara rasi bintang Tiongkok tradisional dengan rasi bintang Barat pada saat itu? Barat. Ya, dari yang Dimas pelajari itu ada kesamaan antara kedua hal tersebut, tapi hanya sedikit yang membedakan. Ini saya akan memberikan gambaran atau tabel. Tapi sebentar ya, agak sulit cari. Mana dia?
Mungkin itu aja sih Bang. Untuk gambarannya masih agak payah dicari. Jadi jawabannya tadi ada gitu ya, Dik? Ada kesamaan dan keterikatan dari posisi-posisi rasi bintang tersebut. Masuk bentuknya, Din? Masuk bentuknya? Bentuknya sama, sedikit sama. Bentar lu. Makanya untuk kan pun harus ada gambaran dulu nih Bang. Berarti kalau ada persamaan ada juga lah perbedaannya kan? Ya benar. Nah, ini dia. Tapi tujuannya kalau misalnya ada kesamaan, berarti mungkin rasi bintang ini sendiri dibawa oleh peradaban lain ke Cina, atau mungkin dari Cina ini yang menyebarkan rasi bintang ini ke peradaban-peradaban lain. Gitu. Untuk dari lanjut Bang. Oh ya. Ini dia. Bisa kelihatan nggak nih nama-nama rasi bintangnya? F11. Mungkin namanya beda kali ya. Ya, untuk namanya beda. Tapi untuk penyesuaian dari ada buah kemiripan lah bahasanya di situ. Nah, contohnya ini kan ini peta bintang, ini peta Jiaoxiu dari bintang atau apa ya? Dari 4 mitos tadi. Nah, itu kan ada yang naga azura. Naga azura itu kan memiliki bagian-bagiannya sendiri tadi. Nah, seperti contohnya ini. Memiliki bagian-bagiannya sendiri. Di sini ada tabel, bisa kelihatan kan tabelnya? Naga azura. Di sini ada tanduk. Nah, tanduk ini jika didapat penjelasan lagi dan letak geografis dari bintang. Nah, ini kurang lebih seperti inilah tabelnya. Konstelasi Eropa ini untuk kesamaannya berada di rasi Virgo. Kurang lebih gitulah penjelasannya. Agak susah juga ngejelasinnya. Intinya ada sebuah kesamaan, satu kesamaan, cuman ada posisi sedikit yang berbeda mungkin. Dari gambaran-gambaran juga pasti berbeda kan, seperti apa ya, rasi bintang dari Arab, Yunani itu udah beda gitu. Dari sejarah yang udah diceritakan tadi di awal, ini kan dari rasi bintangnya penyesuaiannya dari siapa? Lupa namanya. Ini si Matteo Ricci. Kalau dari Matteo Ricci ini kan seorang Eropa yang ke Tiongkok. Dia nggak dari depan jalurnya, dari belakang. Atau bahasanya itu apa namanya? Apa namanya? Penyeludupan. Lebih bisa gitu. Tambahan. Berarti kalau dari slide ini kan disampaikan, dari sini kan disampaikan bahwa peradaban Barat belakangan datang, baru masuk ke peradaban Cina mereka gitu, menambahkan informasi ataupun rasi bintang tambahan di langit selatan tadi itu kan. Iya. Tuh, berarti kalau nengok dari tabel sebelumnya tadi, rasi bintang utama mereka berbeda dengan rasi bintang yang diketahui lah. Kalau misalnya kayak contohnya di rasi bintang Arab, kalau Perseus itu sama yang di rasi bintang Arab itu orang yang membawa kepala setan sama dia. Jadi sama, bentuknya sama, rasi bintangnya sama, hanya saja namanya saja yang berbeda. Berarti kan ada satu sumber yang sama gitu. Jadi kalau kayak Cina mungkin berbeda. Misalnya kayak si Azure ini bintang utamanya berbeda. Jadi dia tidak ada hubungan dengan rasi bintang yang berasal dari peradaban Barat. Berarti mereka punya sumber rasi bintang sendiri yang tidak sama dengan rasi bintang Barat gitu. Dan rasi bintang Barat belakangan masuk. Gitu. Ya, oke. Kan contohnya ini Virgo kan ada 1, 2, 3, 4 rasi kan? Enggak, untuk Virgo sendiri ini banyak sih. Nama-namanya kayak gini. Ini untuk satu gambaran dari apa namanya, hewan mitos itu. Satu hewan itu berapa rumahnya?
Ada 28 ya kalau nggak salah. 28 ya. 28 rumah. Nah, kalau ini kan ini tabelnya dari tanduknya naga Azuranya saja. Dan untuk bagian-bagian sini masih banyak lagi. Iya, cukup asyikwi dan menarikwi. Ada tambahan-tambahan lagi? Mungkin tambahan penjelasan dari Mas Singgi selaku yang memahami mungkin. Boleh bertanya? Apa? Boleh Pak. Boleh Pak. Baik. Aktif Pak kameranya. Di sini diskusinya harus kayak gitu. Iya, sorry. Belum ada. Oke, terima kasih dari penjelasan Dimas tadi. Ya, Pak. Saya belum melihat persentuhannya dengan astronomi Islam gitu atau astronomi Arab. Karena dalam perjalanannya astronomi dalam Islam itu kan punya persentuhan dengan peradaban-peradaban pra-Islam seperti India, Cina, Persia, Yunani. Mungkin punya bacaan atau wawasan persentuhan astronomi Cina atau Tiongkok ini dengan Islam. Karena di Observatorium Marogo misalnya yang dipimpin oleh Nasiruddin At-Tusi, salah satu astronomnya itu ada dari Cina gitu. Jadi perlu juga kiranya menjelaskan persentuhan peradaban astronomi Tiongkok ini dengan peradaban apa, seperti apa, dan bagaimana. Itu barangkali jika sampai bacaan Dimas ke situ ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Sempet. Oke, terima kasih. Pak. Ya, bentar ya Pak. Ya, Dimas boleh ditanggapi pertanyaan dari Pak Arwin. Ya, oke, sebentar. Sempat ngebahas juga ada satu tokoh astronomi Islam yang berada di Tiongkok sana. Cuman lupa dinaikkan. Senyum-senyum ya Bang Ar. Ya terus. Sebentar ya. Kalau pengaruhnya, ini saya yang akan dijawab dulu. Astronomi di Asia Timur. Pengaruh Islam pada astronomi Cina pertama kali tercatat selama dinasti Song. Ya. Jadi ketika seorang astronom Muslim Hui bernama Ma Yize memperkenalkan konsep 7 hari dalam seminggu dan memberikan kontribusi lainnya. Dari dinasti Song ini sendiri kalau dijelaskan ya, inilah dinasti kekaisaran Cina yang dimulai pada tahun 960 dan berlangsung hingga 1279. Dinasti ini didirikan oleh Kaisar Song Taizu berikut perannya dari tahta Zhou akhir mengakhiri periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Song sering kali berkonflik dengan dinasti Liao, Xia Barat, Jin sezaman itu akhirnya ditaklukkan oleh dinasti Yuan yang dipimpin oleh Mongol. Ini sekilas dari dinasti Song ya. Selanjutnya, Islam yang dibawa ke Cina untuk bekerja pada pembuatan kalender dan astronomi selama kekaisaran Mongol. Jadi ini pada kekaisaran Mongol ya. Dan berhasil dibentuk kalender tersebut pada tahun pada dinasti Yuan. Ada satu yang namanya cendekiawan Cina yang namanya Yilu Cucai menemani Genghis Khan yang ke Persia pada tahun 1210 Masehi dan menjadi kalender mereka untuk digunakan kekaisaran Mongol. Kubilai Khan membawa Iran ke Beijing untuk membangun sebuah observatorium dan sebuah lembaga
untuk studi astronomi. Jadi bisa saya jelaskan juga ada di Beijing sendiri ada namanya observatorium kuno yang namanya itu Beijing Anxiangtai, nama observatoriumnya. Ini pre-teleskopik observatorium yang terletak di Beijing, Cina. Observatorium ini dibangun pada tahun 1442 selama dinasti Ming dan diperluas selama Qing. Ia menerima reorganisasi sebesar-besaran dan banyak instrumen baru yang lebih akurat dari orang Eropa pada tahun 1644 Masehi. Jadi ini sebagai salah satu observatorium tertua di dunia yang namanya tadi Observatorium Beijing. Area ini mencakup area seluas 10.000 meter persegi. Observatorium itu sendiri terletak pada lebar 40 kali 40 meter di antara bata setinggi 15 meter. Kalau bisa saya kasih gambarannya itu, sebentar. Ya. Bisa. Mohon maaf. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kita lanjut lagi dari Kublai Khan membawa Iran ke Beijing untuk membangun sebuah observatorium yang namanya tadi Observatorium Kuno Beijing, yang lembaga studinya untuk astronomi. Beberapa astronom Cina bekerja di Observatorium Marageh. Nah, di sana juga ada dibangun Observatorium Marageh lagi yang didirikan oleh Nasir al-Din al-Tusi pada tahun 1259 di bawah perlindungan Lugakan di Persia. Nama lengkapnya itu Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Tusi. Ini lebih dikenal sebagai Nasir al-Din al-Tusi. Seorang Persia polimat, arsitek, filsuf, dokter ilmuwan, dan teolog. Jadi Nasir al-Din al-Tusi ini adalah seorang penulis yang diterbitkan dengan baik, menulis tentang mata pelajaran matematika, teknik prosa, dan mistisme. Selain itu, al-Tusi membuat kemajuan ilmiah dalam astronomi. al-Tusi membuat tabel pergerakan planet yang sangat akurat, model planet yang diperbarui dan dikritik terhadap astronomi Ptolemaic. Dia juga membuat iya, Pak? Ptolemeus. Enggak. Oke. Dia juga membuat kemajuan dalam logika matematika, tetapi terutama trigonometri, biologi, dan kimia. Oke, untuk penjelasan dari Nasir, itu saja. Kita lanjut lagi pembahasan. Jadi pada tahun 1259 di bawah perlindungan Hulagukan di Persia, salah satu astronom Cina ini adalah Fu Mengqi atau Fu Tai. Jadi pada tahun 1267, astronom Persia Jamal ad-Din yang sebelumnya bekerja di Observatorium Marageh memberi Kubilai Khan main astronomi Persia, termasuk globe, terrestrial, dan bola armillari, serta almanak astronomi yang kemudian dikenal di Cina sebagai Liwanian atau kalender 10.000 tahun atau kalender abadi. Makanya di OIF sendiri kan ada kan kalender 100 tahun. Nah, mungkin seperti itulah gambarannya. Ia dikenal sebagai Manluding di Cina, di mana pada tahun 1271 ia ditunjuk oleh Khan sebagai direktur pertama Observatorium Islam di Beijing. Berarti, Dim, ya dipotong. Berarti untuk jawaban Pak Arwin tadi, rasi atau astronomi Islam ke astronomi Cina itu dimulai dari yang
tokoh ilmuwan nama At-Tusi tadi ya? kurang lebih. Kalau secara Ya. singkatnya. Kalau dari yang Dimas jelasin Iya, benar. tadi. Soalnya bingung panjang kali kan. Intinya itu Iya, kan iya. dari At-Tusi tadi kan. Gimana Pak? Apa benar dimulai dari ilmuwan At-Tusi. At-Tusi? Ya, itu pun jadi. Walaupun sebenarnya terlalu jauh. Nasir, kata Dimas tadi, Nasiruddin At-Tusi tadi, itu kan di abad ke-7 Hijriah, 67. Sedangkan astronomi Tiongkok ini kan pra-Islam gitu. Terlalu jauh. Cuman dikaitkan dengan dinasti-dinasti tadi, bacaan saya belum sampai ke dinasti-dinasti. Ngeri-ngeri Dimas. Temunya. Dan untuk biografi Nasiruddin At-Tusi nanti Dimas baca di buku ini ya. Oh iya Pak. Jadi di sini kita cukup lengkap tulis biografi Nasir tadi yang Dimas bilang. Nah, Juga baik. Mana bukunya ya Pak? Saya bawa juga tadi. Nah, Ini Pak. Oke. Ini postingan selanjutnya nih Pak. Oke. Aldin As. Oke, baik. Iya, itu tadi pertanyaan sekaligus tanggapan dari Pak Arwin. Ada lagi? Ya, ada lagi yang Ya. ingin bertanya atau yang ingin memberi saran, memberi tanggapan. Sebenarnya sih dari pelajaran atau pemahaman yang hari ini Dimas sampaikan, sebenarnya sih pengen itu untuk ke depan penerimaan kunjungan dari tingkat siswa atau mahasiswa dari dari Cina itu, sebetulnya gitulah agak kasarnya. Pengen itu gimana sih? Karena kan mereka kan butuh juga penjelasan tentang keagamaan mereka yang terkait dengan astronomi. Tapi Dim, di sini kan kita temanya mengislamisasikan. Juga. Cuman kalau misalnya mereka mau nyari kayak gitu di mana-mana juga ada. Kita kan di sini temanya memperkenalkan bahwasanya ini berawal dari ini loh kayak gitu. Kita mengislamisasikan sebuah observatorium ataupun astronominya seperti itu. Dulu Bang Day juga pernah jelasin sama kakak kayak gitu. Tapi kan paling tidak itu kan hanya ada sedikit penjelasan ilmiahnya tentang astronomi yang terkait sama mereka gitu. Tapi tetap dengan tema islamisasinya juga, walaupun memang jelasin Tiongkoknya, tapi tetap harus jelasin kayak tadi disampaikan Pak Arwin, kayak maksudnya hubungan Islamnya ke Tiongkoknya itu apa, kayak gitu. Oke, itu sih. Mungkin ada tambahan lagi dari abang-abang sekalian. Nanggepin Bang Day mungkin bisa. Soal tadi. Karena iya, kalau ada singgung nama abang. Kalau dari abang ya bukan gimana ya, kalau kata islamisasi itu sebenarnya lebih ke internal kita, tapi kalau untuk yang non muslim gitu, tepatnya itu persentuhannya itu tadi ada hazanah Islam juga yang diceritakan, seperti ada observator yang di zaman di dinasti Cina tadi, di situ ada persentuhan, ada hazanah yang diambil oleh Islam, kemudian juga setelah abad At-Tusi juga itu diambil juga hazanahnya oleh Cina gitu, jadi saling berbagi. Jadi kita di bidang keilmuan ini bisa saling berkolaborasi. Nah, itu titik poin yang bisa kita ceritakan kepada orang non-muslim mungkin yang hadir gitu. Jadi kita di dalam bidang keilmuan juga, dari ilmuwan-ilmuwan muslim dulu, baik dari sebelum Masehi sampai abad pertengahan, itu terjadi persentuhan antara Islam dan Cina. Mungkin itu nanti yang
bisa lebih ditekankan kepada non muslim atau dari Cina begitu titik temunya. Tapi kalau kita cerita hanya ilmu mereka saja begitu, jadi nanti kita dianggap sok tahu. Tapi kalau kita selipkan dengan hazanah Islam, persentuhan Islam, nah mereka nggak bisa bilang kita sok tahu karena memang ada Islamnya di situ gitu. Mereka tarik ketika memang ada pannya itu titik temunya. Oke. Mungkin itu aja dari Abang. Nanti kalau kita cerita banyak tentang rasi orang itu, mungkin aja orang tuh nggak tahu, kita dianggap sok tahu. Macam orang itu cerita tentang Islam kan, kita jadi lucu ketika orang tuh jelasin Islam. Tapi kalau orang tuh cerita tentang Cina ada persentuhannya dengan Islam, nah mungkin kita lebih oh ya mungkin gitu. Oke. Nah itu aja tadi. Kembali lagi ke apa? Ya, Karena kalau yang seperti itu. dari materi yang lalu kan ada yang cerita tentang kompas juga. Kompas itu kan awalnya dari Cina juga, cuman dikembangkan sama ilmuwan Muslim sehingga menciptakan beberapa produk dan jenis-jenis yang itu bisa berfungsi untuk menentukan arah kiblat. Cikal bakal awalnya itu tetap dari Cina gitu, tapi dikembangkan, dimodifikasi, diadaptasi sama ilmuwan Muslim sehingga lebih bermanfaat gitu. Nah, kira-kira di sejarahnya juga mungkin seperti itu juga, dari dinasti awal, kemudian di abad pertengahan itu jadi lebih bermakna Nasiruddin At-Tusi tadi, kemudian kembali lagi ke observatorium yang ada di Cina, Beijing. hasil dari ya, jadi dia saling berkontribusi. Ya, itu bisa jadi masukan juga untuk kita nanti ke depan ketika melayani sebuah kunjungan atau di bidang lainnya. Mungkin ada kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan Dimas sebagai penutup kegiatan kita? Atau langsung kita tutup saja? Kalau kesimpulan sih tadi ya bahwasanya itu udah dijelasin ya tadi ya. Pas kita diskusi tadi udah jelasin untuk perkenalannya. Bahwasanya penting untuk menjelaskan kepada para kunjungan nantinya yang terkait dengan suku mereka atau keagamaan mereka dengan dikolaborasi dengan Islamisasinya itu saja sih. Intinya kita dari sini kita paham juga untuk dari sedikit sejarah saya paparkan sendiri. Jadi kita sama-sama saling belajar untuk memahaminya itu. Oke, itu aja. Mungkin untuk terima kasih kepada Dimas pertama karena telah memaparkan materi yang sangat luar biasa yang bisa dikembangkan sejauh ini di diskusi kita kali ini. Dan terima kasih kepada abang-abang semua, kepada Pak Arif dan abang-abang semua karena bisa bergabung di kegiatan kita ini, yaitu kegiatan diskusi internal. Nah, next kita akan berjumpa kembali, entah itu secara langsung ataupun lebih dekat seperti ini. Arin dari mobil. Iya, di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Itu selamat beraktivitas, ya. Selamat mengerjakan tugasnya, tim. Masih ada kerjaan ya, baik. Sampai bertemu kembali. Saya tutup diskusi ini dengan melafazkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.